Good day, everyone. In this meeting, you're going to be introduced to some words which are related to media. Jadi untuk kali ini kalian akan belajar tentang atau diperkenalkan tentang beberapa words atau kata-kata yang berhubungan dengan media. Oke, kita lanjut saja langsung. Yang pertama itu adalah types of printed media atau tipe-tipe dari media cetak ya. Apa saja sih contoh-contoh dari media cetak? Yang pertama itu adalah journal ya. Journal is a newspaper or magazine that deals with a particular subject or professional activity. Jadi jurnal ini adalah sejenis koran ya atau majalah yang berisi tentang subjek-subjek tertentu atau aktivitas-aktivitas profesional. Kalau kalian mau lihat contoh jurnal itu, kalian silahkan buka Google Scholar atau Google Cendekia. Di Google Scholar itu banyak sekali contoh jurnal ya. Kalau kalian bingung, kalian buka aja Google Scholar. Jadi jurnal ini isinya adalah hasil penelitian-penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel, itu disebut jurnal ya. Next adalah magazine. Magazine atau majalah ya. Magazine is a periodical publication containing articles and illustrations, typically covering a particular subject or area of interest ya. Jadi magazine ini adalah majalah ya, sebuah publikasi periodikal. Jadi dia terpublis secara ada periode tertentu, dia terpublis misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Tapi kebanyakan biasanya sebulan sekali, yang mengandung beragam artikel, ilustrasi yang biasanya mengcover subjek-subjek tertentu atau interest tertentu. Artinya misalnya ini majalah magazine tentang fashion ya. Nah seperti itu, ada majalah apa ya yang terkenal ya kalau majalah fashion di dunia itu, misalnya Elle, misalnya Victoria's Secret misalnya, atau majalah majalah apa lagi ya, ini majalah-majalah yang punya tema-tema tertentu, misalnya majalah remaja ya, majalah remaja seperti contohnya Aneka Yes, ada kawanku. Kalau zaman saya dulu tuh banyak sekali majalah remaja ya, atau majalah misteri bahkan ada ya. Ada tuh jenis-jenis majalah misteri yang khusus membahas tentang horor-horor, klinik-klinik dan dunia-dunia supranatural ya. Makanya di sini disebut kalau magazine itu typically covering a particular subject ya atau area of interest. Jadi dia punya tema tertentu. Jarang sekali majalah misalnya di situ campur fashion, di situ juga campur horor, di situ juga campur tentang olahraga, sports ya. Jarang sih yang seperti itu ya. Kalau magazine itu dia punya tema tertentu. Kalau olahraga ya udah dia berarti majalah olahraga aja. Misalnya bola, seperti itu berarti dia tentang olahraga bola. Seperti itu ya. Next itu adalah newspaper ya. Kalian semua pasti udah tahu lah newspaper ini apa. Newspaper itu koran ya. Koran biasanya dia setiap hari publishnya ya. So newspaper is a printed publication usually issued daily or weekly. Nah ini tadi saya bilang ya, biasanya itu terbit setiap hari atau setiap minggu. Consisting of folded unstapled sheets and containing news, feature articles, advertisement, and correspondence. Jadi berbeda dengan magazine dan jurnal tadi ya, newspaper ini isinya various sekali ya. Bentuknya dia adalah tipis ya, tipis seperti itu, dan dia punya kolom-kolom ya. Ada kolom-kolomnya yang berisi tentang berita-berita, artikel-artikel, berisi tentang reklame-reklame atau sponsor-sponsor, berisi tentang koresponden juga ya. Isinya itu banyak kalau korannya, various
dan area of interest-nya itu juga beragam ya. Tidak plek ditentukan misalnya tentang bola-bola aja, tentang politik-politik aja. Kalau newspaper itu nggak gitu. Di dalamnya itu isinya bisa banyak, bisa tentang sports, bisa tentang paling banyak itu politics ya, dan bisa juga tentang crime, kriminal, bisa juga tentang fashion atau lifestyle, gaya hidup. Isinya koran itu lebih beragam, dan dia juga bentuk kertasnya juga dia lebih murah ya, gampang sobek. Karena kalau misalnya dibuat di print kayak kertas di magazine, dia bisa rugi ya, karena dia kan setiap hari publishnya seperti itu. Lalu next adalah tabloid. Tabloid ini kalian pasti juga pernah dengar ya. Di dalam bahasa Indonesia juga artinya tabloid ya. It's a newspaper having pages half the size of those of a standard newspaper, typically popular in style and dominated by headlines, photographs, and sensational stories. Jadi tabloid ini dia itu seperti peranakan, jadi saya ambil soal peranakan ya, seperti peranakan dalam tanda kutip dari pernikahan silang magazine dan newspaper ya. Tabloid ini dia itu bentuknya seperti koran tapi lebih kecil ya, halamannya lebih kecil dan lebih colorful kayak magazine ya. Bahan kertasnya seperti bahan kertas koran, dia juga nggak terlalu tebal, tapi dia berwarna seperti majalah ya. Misalnya tabloid dulu, zaman dulu itu ada tabloid Nova seperti itu ya. Dan isinya juga dia nggak terlalu berat kayak newspaper ya. Kalau newspaper kan dia kayak berita-berita yang berat seperti itu ya, tentang politik lah, tentang kriminalitas lah, tentang ekonomi lah ya. Tapi kalau tabloid dia isinya itu lebih menarik ya, banyak gambarnya, banyak headlinesnya, dan dia lebih meng-highlight tentang cerita-cerita yang sensasional seperti gosip-gosip artis seperti itu yang lebih difokuskan sama tabloid. Itu perbedaannya dengan newspaper seperti itu ya. Oke, next itu adalah types of news atau tipe-tipe dari berita ya. Yang pertama itu adalah article. Article ini adalah a piece of writing included with others in a newspaper, magazine, or other publication. Jadi artikel ini adalah sebuah tulisan ya, sebuah tulisan. Dia biasanya temanya bebas ya. Yang biasanya dimasukkan di dalam koran ya, kebanyakan di dalam koran atau majalah atau publikasi lainnya, tapi kebanyakan bisa di dalam koran. Contohnya saya misalnya menulis tentang rendahnya literasi bahasa Inggris di Kabupaten Landak. Nah, misalnya saya membuat tulisan seperti itu ya. Saya masukkan ke Tribun Pontianak misalnya, lalu publish. Ada di kolom artikel di Tribun Pontianak keluar tulisan saya. Jadi artikel ini adalah tulisan-tulisan dari seseorang yang membahas sebuah fenomena berisi opini dari orang tersebut, namun juga tentu juga disupport dengan fakta-fakta yang dia kumpulkan ya di dalam tulisannya tersebut. Biasanya dia selembar 2 lembar seperti itu ya, singkat saja. Dan karena dia cuma hanya bagian dari koran atau majalah seperti itu ya artikel ya. Lalu next itu adalah editorial. Editorial itu relating to the commissioning or preparing of material for publication. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia editorial ini biasa disebut dengan tajuk rencana ya. Editorial ini tuh biasanya muncul di koran juga ya. Jadi isinya itu adalah opini-opini dari tim editor atau tim penyusun koran tersebut tentang biasanya fenomena yang lagi hangat-hangatnya ya, atau berita yang lagi heboh. Itu jadi tim editorial atau tim penulis atau tim penyusun koran tersebut, misalnya majalah Ekuator, koran Ekuator misalnya ya, atau koran Pontianak Post, itu pasti ada bagian tajuk rencananya atau editorialnya di situ. Tim penyusun koran tersebut meluapkan opini mereka tentang misalnya berita yang lagi hangat, misalnya ini ya, kenaikan harga BBM misalnya kalau dulu kan, atau
uh, rendahnya prokes di kota Pontianak misalnya seperti itu. Jadi tim penyusun koran juga ada tulisan, mereka membuat sebuah tulisan, biasanya dia diletakkan di depan ya, di halaman utama ya, halaman pertama. Jadi mereka menulis tentang isu-isu yang lagi hangat yang akan dibahas dalam koran tersebut sebagai headline, dia biasanya itu yang dibahas. Itu disebut editorial ya. Lalu next itu adalah review. Review ini adalah a critical appraisal of a book, play, movie, exhibition, etc. published in a newspaper or magazine. Jadi review ini kalian juga pasti sudah familiar ya. Di sini tuh kayak berisi tentang kritikan atau bahasan tentang sebuah buku, tentang sebuah game atau film atau yang lainnya ya, yang dipublikasikan juga biasanya di koran, lagi-lagi di koran atau di majalah ya. Misalnya review tentang film apa ya, film itulah misalnya judulnya ya, review tentang sinema Korea, drama Korea Squid Game misalnya, ada reviewnya. Di situ diberikan kritikannya, diberikan pujiannya ya. Ini juga ditulis oleh seseorang, biasanya yang udah ahli di bidang tersebut. Misalnya dia nulis tentang review Squid Game ya, drakor Squid Game. Berarti dia adalah seorang yang sudah sering sekali menonton drama Korea, sering sekali mengkritisi drama-drama Korea. Dia udah istilahnya udah profesional di dalam membahas drama Korea. Dia jadi biasanya membuat review. Ya seperti itu, bukan cuma drakor ya, misalnya movie juga, film. Misalnya film apa sih ya, nggak tahu lah saya kalau film-film Indonesia ya, film barat misalnya film-film dari Marvel, misalnya film-film dari DC dibahas di situ ya. Lalu dia bisa juga membahas tentang buku, misalnya buku novel ini, buku novel itu dibahas. Tentu saja yang ngebahasnya juga orang yang udah ahli novel, seperti itu. Review itu disebut review ya. Lalu next itu adalah breaking news. Breaking news ini adalah newly received information about an event that is currently occurring or developing. Jadi kalau kalian rajin nonton Metro TV ya, biasanya tuh ada breaking news. Breaking news itu biasanya muncul saat iklan, tengah-tengah iklan dia tiba-tiba muncul, atau lagi ada acara lain, misalnya lagi ada acara Kick Andy, lalu tiba-tiba ada breaking news, ada berita muncul, itu disebut breaking news ya. Dia biasanya muncul aja gitu tiba-tiba, membahas apa yang dibahas itu bukan dia lebih bukan membahas ya, tapi memberikan informasi tentang apa sih yang lagi terjadi gitu loh, yang benar-benar lagi anget terjadi ya. Misalnya Indonesia juara Piala Thomas ya, tiba-tiba ada breaking news itu. Nah itu disebut breaking news. Dia nggak peduli lagi ada acara apa, tapi kalau misalnya ada berita yang lagi hangat, lagi baru keluar, itu langsung dikeluarkan di breaking news. Dan waktunya juga singkat ya, paling cuman beberapa detik, beberapa menit gitu doang ya. Lalu yang berikutnya adalah news bulletin ya, a short radio or television broadcast of news reports ya, news bulletin. Jadi ini sama-sama kayak breaking news ya, dia berita di media massa, di televisi atau di radio juga ya. Tapi bedanya apa? Dia sudah terjadwal dan dia isinya juga banyak ya. News bulletin ini isinya banyak. Dia adalah merupakan sebuah program acara yang sudah ada jadwalnya. Contohnya misalnya berita seputar Indonesia di RCTI ya, itu udah ada jamnya, misalnya tiap jam 7 malam. Atau berita pagi di Metro TV misalnya ya, sudah ada jamnya sendiri. Bahasannya juga beragam ya kan. Bisa tentang berita yang lagi hangat-hangatnya, tentu saja semuanya tentang berita-berita yang lagi hangat ya, tapi dia lebih beragam. Ada tentang kriminalitas, ada tentang ekonomi, ada tentang budaya, olahraga, bergabung semua di situ ya. Itu disebut news bulletin. Oke. Next itu adalah newspaper or magazine sections. Jadi dalam
majalah dan koran itu adalah ada bagian-bagiannya ya, ada section-sectionnya, ada sectionsnya. Yang pertama itu biasanya tentang politics ya. Udah tau lah semua politik itu apa ya, ini adalah berita-berita semua tentang politik. Lalu ada bisnis ya, bisnis adalah berita tentang bisnis perekonomian seperti itu ya. Misalnya tentang indeks saham inilah, indeks saham itu, lalu tentang ekspor impor, atau tentang dalam ekonomi pariwisata, ekonomi perekonomian, pertanian seperti itu ya, itu bisnis. Lalu tema berikutnya yang banyak muncul juga biasa teknologi ya, teknologi tentang penemuan-penemuan, misalnya robot di Jepang menciptakan robot baru lagi lah, atau misalnya Israel berencana membuat rudal nuklir atau sebagainya seperti itu ya. Lalu ada health ya, tentang kesehatan, tentang sports, tentang olahraga ya, udah tau lah ini ya. Ada travel, tentang pelesir ya, atau berwisata kemana-mana gitu seperti itu, tentang arts atau seni ya. Lalu ada food, ini yang lagi tren sekarang juga ya, tentang food ini ya. Lalu ada fashion juga ya, tentang dunia desainer ya, seperti itu. Jadi newspaper atau magazine sections ini beragam, itu tema-temanya kalian saya yakin udah familiar semua lah ya, dan dengan term-term ini udah nggak perlu lagi dijelaskan lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ada types of advertising ya, types of advertising atau jenis-jenis atau tipe-tipe reklame ya, atau iklan ya, jenis-jenis iklan seperti apa sih? Yang pertama itu ada commercial ya, commercial and advertisement for business. Jadi commercial ini adalah iklan yang khusus untuk bisnis seperti itu. Jadi sifatnya komersil ya, seperti itu. Misalnya mempromosikan sebuah barang supaya barang itu laku keras dijual, seperti itu ya. Lalu ada native. Ini mungkin agak kurang familiar sama kalian ya. Native is a paid content displayed in a form, function, and quality similar to the content of the platform where it is placed. Jadi native ini adalah iklan berbayar ya, di mana itu bentuknya, fungsinya, dan kualitasnya itu sama dengan konten di mana dia diletakkan. Misalnya di YouTube ya, di YouTube. Berarti di sana iklannya native-nya itu juga berupa video. Misalnya kalian lagi dengar itu ya, dengar apa misalnya lagu-lagu India ya, lagu-lagu India di YouTube, kumpulan lagu-lagu India 2021 misalnya. Pas lagi satu lagu diputar untuk lanjut ke lagu lainnya, ada tiba-tiba muncul iklan, misalnya iklan Sariwangi Teh Mawar misalnya, seperti itu. Dia bentuknya dalam bentuk tentunya adalah video. Karena di YouTube adalah platform video ya kan, bentuknya iklannya juga pasti di sana native-nya itu bentuk video. Begitu juga saat kalian membuka blog-blog ya, web blog seperti itu, tentang misalnya kalian buka blog tentang makanan ya. Di sana kan di blog itu kan bentuknya adalah tulisan ya, tulisan artikel yang ada biasa gambar-gambar. Nah, native-nya di sana juga iklannya juga berupa gambar dan berupa tulisan-tulisan juga seperti itu disebut native ya. Jadi di mana iklannya itu menyesuaikan bentuk platform di mana dia diletakkan, itu disebut native ya. Lalu lanjut, ada spot, a multimedia advertisement that airs at a specific time. Spot ini adalah sebuah iklan yang muncul di waktu-waktu tertentu ya. Jadi dia tuh udah disiapkan waktunya. Misalnya contohnya iklan tentang rokok misalnya ya. Iklan tentang rokok itu pasti nggak akan muncul di pagi hari, nggak akan muncul di prime time. Misalnya dia nggak akan muncul jam 7 pagi sampai jam 3 sore misalnya. Kenapa? Karena di jam tersebut anak-anak yang nonton TV ya. Jadi percuma saja misalnya dia mengeluarkan iklan rokok ya. Bukan spotnya iklan rokok itu ya, kalau keluarnya di jam prime time atau jam-jam nonton keluarga. Iklan rokok itu biasanya jam 9 malam ke atas dia munculnya, itu disebut spot ya. Jadi dia tuh
iklannya itu udah diatur kapan waktunya supaya sesuai dengan penontonnya ya. Jadi kalau misalnya kita buat iklan rokok jam-jam 7 pagi sampai jam 7 sampai jam 10 pagi, nah kita lihat iklan rokok, nah itu bisa ditegur sama KPI ya. Tentunya apa channelnya ya memunculkan iklan rokok di pagi hari di mana anak-anak banyak menonton. Seperti itu contohnya ya. Itu disebut spot ya. Di mana waktunya udah ditentukan. Lalu next itu adalah billboard. Billboard is a large outdoor advertising structure. A billboard typically found in high traffic areas such as alongside busy roads. Ya, billboard saya yakin kalian juga udah tahu ya. Kalau kalian pergi ke Pontianak itu kalian bakal banyak menemukan billboard ya di kota-kota besar, dia biasanya ada billboard ya. Dia ditempatkan di tempat-tempat strategis, misalnya pas di bundaran ya. Ada billboardnya. Billboard ini biasa juga disebut papan reklame lah ya. Papan reklame. Dia berbayar tuh, kita mau masang mau masang iklan di situ berbayar dalam kurun waktu berapa hari gitu kan, kita bisa masang iklan di situ. Gak cuman iklan-iklan produk-produk biasanya yang diletakkan di billboard. Sekarang itu kebanyakan juga tentang dari tokoh-tokoh politik ya, atau berupa campaign dari tokoh-tokoh politik. Misalnya dari partai ini, partai itu, tokoh-tokoh anggota dewan. Biasanya kalau mau muncul di billboard, ya mereka mesti bayar ya. Di Ngabang ini biasanya sering juga ditemukan billboard ya. Lalu nextnya adalah print ya. They are advertisements that are printed in hard copy in publication, like newspapers, magazine, journals, likely to be read by your target audience. Nah, kalau print ini biasanya adalah iklan yang udah dicetak ya dalam bentuk hard copy, dalam bentuk kertas, dicetak dalam bentuk dicetak dan dipublikasikan biasanya di koran, di majalah-majalah atau jurnal-jurnal ya, dimana udah di setting ya siapa yang akan membaca, audiensnya siapa, seperti itu. Jadi dia itu kayak iklan-iklan yang dicetak seperti itulah ya, yang biasanya dimunculkan di koran, di majalah atau jurnal seperti itu. Next, people on television ya. Ada beragam jenis orang yang muncul di televisi ya. Jadi mereka yang muncul di televisi ini juga terbagi-bagi jenisnya ya, nggak sembarangan. Ada term-termnya ya. Nah, yang pertama itu adalah announcer ya. Announcer itu adalah someone who introduce or gives information about programs on radio or television. Announcer ini adalah pemberi pengumuman ya, orang yang membuat pengumuman atau memberikan pengumuman atau info-info tertentu ya, memberikan informasi tertentu tentang program yang ada muncul di radio atau televisi. Kalau sekarang udah jarang sih ya announcer, kita lihat announcer atau orang yang memberikan informasi tentang program di radio atau televisi ya. Kebanyakan tuh udah langsung lanjut aja programnya, udah jarang ada announcernya seperti itu ya. Malah kita biasanya melihat announcer itu justru kalau ada di sebuah program spesifik ya, misalnya di acara misalnya UFC misalnya ya. Kalau kalian nonton UFC itu atau MMA ya, Mixed Martial Arts, pertandingan tinju, nah itu ada announcernya biasanya ya. Orang yang di ring tersebut memanggil menyebutkan memberikan informasi tentang siapa lawan siapa, tentang biodata yang akan bertanding siapa, itu announcer ya. Tapi kalau misalnya di channel televisinya tersendiri itu udah jarang zaman sekarang ya ada announcer. Next itu adalah anchor person, man or woman ya. Anchor person itu adalah is a person who presents news during a news program on the television, on the radio, or on the internet. Jadi anchorman atau anchor woman ini adalah seseorang yang mempresentasikan berita di dalam sebuah program berita ya, di televisi, di radio, atau di internet. Kalau ini masih banyak kita temukan anchorman atau anchor woman ini.
Contohnya itu kalau kalian lihat TV One, terus lihat TV One, terus lihat Metro TV, di situ banyak sekali anchorman, anchor woman-nya ya. Jadi setiap acara program berita itu pasti ada yang penyiarnya ya, penyiarnya itu pasti ada. Di radio juga gitu, tiap programnya juga pasti ada penyiarnya. Jadi anchor ini biasa disebut penyiar kalau di istilah bahasa Indonesianya. Saya yakin kalian sudah familiar lah dengan ini ya. Lalu next itu adalah reporter. Is a person whose job is to discover information about news events and describe them for a newspaper or magazine or for radio or television ya. Reporter kalau kita dalam orang Indonesia nyebutnya ya. Saya yakin juga kalian udah familiar dengan ini ya. Kalau kalian nonton sekali lagi ya TV One Metro TV ya contohnya ya, karena itu adalah 2 channel yang khusus untuk berita-berita ya. Di situ kalian akan dapat menemukan orang-orang yang menjadi reporter ya. Kalau misalnya anchorman, anchor woman-nya itu di studionya, nah reporternya ini di lapangannya ya. Reporter di lapangan langsung di tempat kejadian perkaranya ya, di TKP orang bilang gitu. Misalnya ada berita tentang tsunami di Sulawesi Tenggara misalnya. Nah, anchorman, anchor woman-nya cuman menyiarkan di studio. Tapi ada lagi orang lain yang menyiarkan langsung di tempat kejadiannya, langsung di Sulawesinya, di tempat tsunami-nya itu baru saja terjadi, itu disebut reporter atau reporter kalau bahasa Indonesianya ya. Saya yakin kalian udah tahu lah tentang term ini. Lalu next itu adalah weather person atau weatherman or woman, an announcer on a radio or television station who delivers the weathercast. Ini juga saya sekarang udah jarang lihat ya, weatherman, weatherwoman ini. Ini biasanya dalam news bulletin dia muncul ya, misalnya di dalam program berita Indonesia Terkini misalnya kan judul program beritanya. Di situ ada anchor, biasanya dia udah di sesi akhir acara ya, dia muncul memberitakan tentang cuaca di beragam daerah di Indonesia. Ini juga sudah jarang saya lihat ya, karena kebanyakan sekarang itu berita itu udah nggak pakai weatherman atau weatherwoman lagi, dia langsung aja ngelihatkan video tentang cuacanya di Pontianak seperti apa, di Kupang NTT seperti apa, itu udah nggak ada naratornya lagi, nggak ada orang yang ngomong memberikan ilustrasi, memberikan penjelasannya lagi, tapi langsung aja dibuat dalam bentuk grafik, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya kecil itu di berita-berita di TVRI itu pasti ada tuh weatherman sama weatherwoman-nya ya. Dan di luar negeri juga ini masih ada dipakai, terutama di Amerika itu masih banyak siaran-siaran yang ada sectionnya itu di mana weatherman dan weatherwoman-nya muncul ya, khusus memberitakan tentang cuaca. Lalu next itu adalah sports reporter ya, is a person who gathers appropriate information, write and share sports news. Nah, kalau sports reporter ini dia adalah orang yang mengumpulkan berita, lalu menulis berita dan membagikan berita tentang olahraga ya. Biasanya kita lihat sports reporter ini di berita-berita olahraga ya, khusus berita-berita olahraga. Jadi dia tuh nggak cuman seperti reporter biasa yang cuman pergi ke tempat kejadian perkara memberikan informasi, tapi dia juga mengumpulkan informasi-informasi, menulis juga dan membagikannya juga ya, informasi-informasi yang khusus tentang olahraga seperti itu. Next, media type ya, media type atau jenis-jenis media. Apa aja sih jenis-jenis media ya? Yang pertama itu adalah public television. Is a television channel whose primary mission is public service. In many countries of the world, funding comes from the governments. Jadi public television ini kalau di Indonesia kalian pasti tahu Televisi Republik Indonesia ya, atau disingkat TVRI. Saya yakin kalian semua pasti tahu lah ya. TVRI itu adalah TV nasional kita.
di mana biayanya itu dari pembiayaannya itu bukan dari iklan-iklan seperti di channel-channel RCTI, di channel-channel MNC, dia enggak. Jadi dia tuh pembiayaannya itu dari pemerintah. Makanya kalau kalian nonton TVRI, kalian susah sekali dapatkan iklan ya. Iklan-iklan komersial itu nggak ada di TVRI, jarang sekali ya. Yang ada paling iklan-iklan masyarakat tentang misalnya iklan tentang keluarga berencana, misalnya iklan tentang pembangunan desa, iklan-iklan yang bersifat non komersial ya, seperti itu. Itu adalah public television. Lalu next adalah radio. Radio is one type of one-way mass media whose role is to convey messages like news, information, and entertainment to the public with a wide reach. Radio, saya juga yakin kalian sudah tahu ya, salah satu bentuk media massa ya, salah satu bentuk media massa yang memberikan berita berupa berita-berita, informasi-informasi, dan hiburan-hiburan yang mana jangkauannya itu luas sekali ya. Makanya nggak heran kita biasa di kampung pun ada mendengar radio. Kalau televisi kan dia jangkauannya terbatas ya. Biasanya kalau udah di kampung-kampung yang pedalaman sekali itu nggak ada orang bisa nonton TV ya. Mesti beli receiver lah, mesti beli parabolanya lah, mesti beli satelitnya lah. Tapi kalau radio ini simple aja dia. Kita cukup beli radio, udah langsung ada di situ antenanya, udah bisa kita dengerin radio beragam siaran ya, seperti itu. Jadi jangkauannya itu lebih luas daripada televisi. Yang berikutnya yang pasti juga kita semua tahu ya, apalagi kalian generasi Z-nya, Gen Z ini ya, mulai dari generasi milenial sampai generasi Z ya, Gen Z, bahkan generasi sebelumnya udah tahu semua lah kalau zaman now ya, online ya. Media online itu apa? It's a means to communicate through websites and application that can only be accessed via the internet, contain text, sound, photos, and videos. Jadi media online itu hanya bisa diakses melalui internet, di mana biasanya informasinya berupa teks, berupa suara, berupa foto, berupa video. Jadi media online ini udah canggih sekali ya. Dia isinya beragam ya. Bisa video di situ, bisa foto, bisa suara, bisa teks. Ya, dia tidak terrestricted atau tidak terbatas. Kalau radio kan kita cuma bisa dengar suara, nggak bisa lihat foto, nggak bisa lihat video. Tapi kalau media online ini udah seperti televisi, dia semuanya bisa masuk di situ. Dan spesialnya lagi kalau media online ini kita bisa men-search. Jadi kalau di TV kan kita cuma nonton doang, kita nggak bisa ngatur mau apa yang ditonton, paling kita pindah-pindah channel doang. Tapi kita cuma hanya bisa nonton apa yang disajikan channel tersebut. Tapi kalau di online, kita bisa mencari informasi apa aja. Tinggal masukkan keywords ya. Media online itu lebih tidak terbatas lagi. Hanya kelemahannya apa? Kelemahannya dia hanya bisa diakses melalui internet. Jadi kalau kita nggak punya internet, kita nggak bisa mengakses media online. Seperti itu. Next itu adalah print. It's a type of mass communication in which news and information are made and disseminated through printed publication. Print ya, udah tau lah kalian ini media cetak ya, di mana segala informasinya, berita-beritanya dibuat dan ditampilkan melalui sebuah publikasi-publikasi tercetak ya. Jadi di sini medianya yang kita lihat di media cetak ini tentunya tidak ada gerakan, tidak bisa bergerak ya, karena kita cuma melihat foto, melihat tulisan-tulisan saja, tidak ada suara, tidak ada video. Seperti itu. Next. Alright, it's the end of my presentation actually. Thank you for your terima kasih karena sudah menyimak ya. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugas ini adalah tugas terstruktur. Tugas untuk meet, bukan soal meetnya ya, tapi ini tugasnya untuk nilai tugas. Saya mau kalian membuat clipping tentang words related to
words related to education, words related to job, and words related to media. Jadi tugas kalian adalah untuk nilai tugas terstruktur. Nilai tugas terstruktur adalah membuat clipping tentang words related to education, words related to job, and words related to media. Atau yang tadi itu, yang pertama adalah words related to education, words related to job atau work ya, and words related to media. Jadi saya minta kalian membuat clipping yang isinya tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan dunia pendidikan, lalu istilah-istilah yang berhubungan dengan dunia kerja, dan istilah-istilah yang berhubungan dengan media. Kalian buat clippingnya, kalian tahu clipping kan? Kalau nggak tahu, kalian browsing apa itu clippingnya. Kalian buat clippingnya di sebuah kertas manila yang besar, kalian tempel-tempelin di situ. Lalu kalau sudah jadi, kalian tempel di kamar kalian dan kalian foto bersama hasil kerja kalian. Jadi hasilnya nanti adalah berupa sebuah foto di mana kalian selfie dengan clipping kalian. Seperti itu. Dan itu dikumpulkan deadline-nya adalah tanggal 8 Desember. Itu deadline-nya 8 Desember. Silakan dicatat ya. Jadi kenapa saya sampaikan tugasnya di video ini? Karena saya ingin melihat apakah kalian benar-benar menyimak video ini atau tidak. Kalau kalian menyimak, kalian pasti tahu tugasnya. Ya, begitupun sebaliknya. Okay, that's all from me. Thank you for watching. See you on the next meeting and God bless you all.